Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Pon TV. Dan di kesempatan kali ini saya kedapatan handphone Samsung A20 dan keluhannya habis jatuh dan sekarang kondisi handphonenya mati total ya. Jadi seperti ini handphonenya. Coba saya nyalakan juga nggak ada tanda-tanda kehidupan. Dan coba saya charger, saya coba apakah ada juga indikator tanda charging, juga nggak ada. Saya cek di produk skematik juga nggak ada kelihatan arus yang keluar ya. Jadi ini handphone benar-benar mati total, dan untuk permasalahannya di mana saya belum tahu persis. Dan di sini coba saya bongkar terlebih dahulu. Dan ini backdoornya. Untuk membongkarnya harus hati-hati ya, soalnya di balik backdoor itu ada dua fleksibel, satu fleksibel LCD dan satunya fleksibel yang menuju ke modul charger ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai nyelonong ke dalam. Kalau nyelonong ke dalam bisa alamat sobek itu dua fleksibel. Baik, dan ini backdoornya sudah terbuka, dan coba saya lepas baterainya dan sekarang saya nyalakan ulang, siapa tahu hanya cuman freeze atau break, dan ternyata juga tetap nggak ada kehidupan. Lalu langkah awal kita cek hambatan dalamnya di konektor baterai, apakah ada yang short atau bagaimana. Coba saya ukur terlebih dahulu dengan mode dioda. Wow, ternyata ada jalur feedbacknya ada yang konslet ya, short full bahasanya. Dan di sini coba saya bongkar, saya lepas dulu mesinnya dari casingnya. Dan di sini coba saya tembak tegangan dengan tegangan feedback. Di sini saya tembak dengan tegangan 1,8 ya. Yang penting agak hangat-hangat sedikit biar tujuan saya biar nggak merusak komponen yang lain. Sebenarnya bisa ditembak dengan ukuran 3,8 volt, nggak masalah, soalnya di jalur feedback yang bermasalah. Ini saya kasih tegangan 1,8 aja sudah full, ampernya naiknya sudah luar biasa. Dan bagian ini yang hangat ya, bagian sebelah sini yang hangat. Saya raba-raba lagi ya, bagian sebelah sini yang hangat, belakangnya ini yang hangat ya, bukan depan ya. Baik, hangat sekali ya. Dan bagian ini hangat, dan ini sudah saya lepas, dan yang hangat adalah bagian di jalur display tersebut ya, hangat sekali di sini. Sini aja udah saya lepas masih terasa hangat ya. Dan di sini coba saya bongkar kalengnya menggunakan tang potong seperti ini. Di sini saya percepat biar nggak terlalu memakan durasi terlalu lama ya. Dan waktu potongan kaleng ini harap hati-hati dan harap bersabar, dikarenakan di bawahnya itu banyak sekali komponen-komponen. Bila terlepas salah satu mungkin bisa mengakibatkan handphonenya nanti bisa mati total atau nggak ada, mungkin salah satu ada yang tidak berfungsi nantinya. Dan ini udah agak sedikit terangkat kalengnya. Saya lepas kalengnya terlebih dahulu. Ya, dan ini sudah terlepas, dan ini rosin. Jadi ini rosin itu untuk mendeteksi bagian mana yang short, komponen bagian mana yang short. Jadi saya kasih rosin terlebih dahulu dengan merata di bagian yang panas tadi ya, tentunya di bagian kaleng yang sudah saya lepas tadi itu kalengnya di atasnya. Di sini coba saya kasih rosin sampai merata. Bila sudah merata, di sini kembali saya tembak lagi tegangan dengan 1,8 volt di jalur feedbacknya ya. Di sini saya coba saya tembak. Wow, ada komponen kapasitor yang kelihatan meleleh ya sepertinya. Oh iya. Saya cek lagi, nah itu. Ini ada kapasitor yang meleleh, bagian tersebut yang meleleh. Dan di sini coba saya cek di skema.
jalur komponen apakah itu yang short, itu apakah dipasang secara seri atau dipasang secara paralel ya. Kalau seri ya bisa nggak bisa, misalkan itu rusak ya harus diganti. Kalau paralel ya coba dicopot terlebih dahulu, bila mana dicopot sudah hidup normal ya tidak usah diganti, nggak masalah, tapi alangkah baiknya harus diganti sih. Di sini saya cek terlebih dahulu dan ternyata komponen tersebut adalah komponen di jalur LCD dan di sini pasang secara paralel. Ya, dipasang paralel. Baik. Atau begini saja. Jadi komponennya kita lepas terlebih dahulu. Apakah komponen kapasitor itu apakah hanya ke imbas atau memang kapasitornya itu yang sendiri yang bermasalah ya. Jadi untuk memastikannya kita harus melepas terlebih dahulu komponen kapasitor tersebut. Jadi di sini sekarang lagi proses melepas. Jadi kalau handphone itu terkena short secara short total seperti ini lebih gampang ya cara mencarinya, beda dengan short yang halus itu agak susah. Ini short full soalnya, jadi agak lebih gampang. Dan di sini komponen kapasitornya sudah saya lepas. Jadi seperti itu yang sudah saya lepas tadi itu menggunakan solder. Dan di sini coba saya ukur hambatan dalamnya apakah sudah normal. Dan di sini hambatan dalamnya sudah normal ya, sudah tidak seperti tadi. Ya waktu pertama kan short full semuanya. Baik, di hambatan dalam di jalur konektor baterainya sudah tidak ada short. Dan coba saya ukur ke belakang. Ini di area charging, ini juga udah nggak ada short. Lalu di bagian yang saya lepas tadi apakah masih ada short atau sudah normal. Baik, jadi kesimpulannya komponen kapasitornya tadi itu yang bocor, jadi harus dilepas ya, harus diganti kalau bisa. Oke, baik, karena itu tadi komponen kapasitornya itu terpasang secara paralel. Di sini coba saya tes terlebih dahulu. Saya coba saya nyalakan apakah sudah bisa hidup normal atau tidak. Bila tidak hidup normal ya kita harus menggantikan komponen yang kita lepas tadi itu ya. Di sini coba, sudah ada logo petir teman-teman. Sudah ada logo petir dan baterainya masih banyak 83%. Ya. Di sini coba saya nyalakan terlebih dahulu. Ya, logo Samsung Galaxy A20 sudah nampaknya. Kita tunggu sampai bisa masuk menu. Apakah touch screen-nya juga udah bisa dipakai atau belum? Soalnya kan di jalur LCD tadi yang bermasalah ya. Sudah nampak, dan nampaknya touch screen juga sudah aktif juga ya. Berhubung saya nggak tahu passwordnya ya, saya rasa saya supaya di sini saja bisa mengeceknya, dan nanti coba saya tanyakan dulu sama pemiliknya untuk menanyakan passwordnya untuk supaya saya bisa mengecek lebih jauh ya, baik nada dering, kamera atau yang lainnya ya. Tapi kalau melihat dari komponen yang rusak ini tadi adalah bagian di komponen display, saya rasa ya di jalur display saja sih yang sudah nggak ada masalah, berarti udah nggak ada masalah gitu ya. Lain halnya bila yang bermasalah di jalur VBAD, mungkin di area kamera, mungkin di area jaringan, atau mungkin dan yang lain-lainnya. Mungkin saya bisa harus masuk ke tampilan menu ya. Berhubung ini tadi cuma di tampilan display, saya rasa bila sudah nampak displaynya, saya rasa ya sudah cukup ya. Jadi di sini saya pasang back covernya. Jadi mungkin ya cukup sekian kasus ringan penanganan handphone Samsung A20 yang mati total karena short full. Jadi seperti itu penanganannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.